tes tiap hari atau jadi isu politik yang terhubung dengan aktivitas para Taipan ini kan. Tetapi keterangan yang dibuat kemarin di Tempo itu juga menunjukkan bahwa itu adalah perintah tukar tambah sebetulnya kan. Jadi kita lihat bahwa bagaimana sebetulnya kekuasaan itu tidak mampu untuk mendistribusikan kekayaan, tidak mampu untuk menjamin adanya distribusi kemakmuran, lalu bahkan membela satu kelompok untuk terus melakukan akumulasi. Jadi tetap kesalahan ada pada kekuasaan tuh. Kekuasaan itu dia punya kelimpahan peralatan kok untuk menghalangi atau bahkan untuk memaksa distribusi. Kenapa yang terjadi justru akumulasi tuh? Jadi Presiden Jokowi berupaya untuk berbohong tuh. Dia tidak berhasil untuk mendistribusikan kemakmuran, lalu dia memeras kapital supaya seolah-olah IKN itu akan dibiayai oleh yang non APBN. Ternyata yang terjadi bukan bisnis di IKN, tapi tukar tambah politik dengan apa yang ada di PIK 2. Dengan pengakuan Aguan, kita juga jadi paham mengapa proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu mendapatkan keistimewaan proyek strategis nasional. Ya, pertama jelas itu ada balas budi dari Jokowi. Yang kedua ini malah di media sosial itu muncul spekulasi, kelihatannya Jokowi juga nitip di situ proyek. Netizen inilah ada-ada aja saya. Tapi yang paling berbahaya saya kira ya sesungguhnya dari ribut-ribut proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini yang menggusur rakyat di kawasan Banten Utara, Pantai Utara Banten itu sekarang ini sudah mulai ada tanda-tandanya menimbulkan ketegangan kelas gitu antara kaya dan miskin, dan yang jauh lebih berbahaya lagi ini adalah ketegangan antar etnis karena ya dicurigai bahwa perumahan yang dibangun oleh Aguan itu nanti ya eksklusif untuk etnis tertentu saja. Ya saya kira memang strategis apa yang diterangkan oleh Pak Aguan, bahwa pada akhirnya dia mesti bicara, dia mesti speak out, dan yang dia ucapkan itu betul-betul menggemparkan artinya mengkonfirmasi semua dugaan bahwa tekanan politik pada kelompok ini menyebabkan masyarakat itu terpecah justru kan. Kan kita mesti lihat bagaimana kekuasaan memuliakan atau bahkan mengeksklusifkan PIK 2 itu sehingga timbul ketegangan sosial, timbul ketegangan psiko-rasistik. Jadi itu yang membuat kita melihat bagaimana negara itu yang harusnya menghasilkan semacam diksi yang memungkinkan kita bersatu sebagai bangsa, tapi justru dengan bersifat eksklusif, memanjakan satu kelompok, lalu timbul reaksi rasisme. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Jadi kalau orang ke PIK 2 itu orang langsung anggap bahwa ini adalah pemanjaan Jokowi dulu atau kekuasaan atau negara terhadap satu kelompok, lalu timbul ketegangan sosial, timbul kerentanan